Pasar Pramuka, terbakar, tahun 2024 ketika ijazah Jokowi terus berpolemik, indikasi pemusnahan bukti TKP. Siapa saja yang terlibat, Pak? Boleh diulang lagi, Pak? Kan ada Dhani Iskandar. Dhani Iskandar. Nah, dari pihak DKI, aktivis-aktivis yang ada di partai. Terus saya juga sudah cek kepada Pak Prasetyo Edi Marsudi, Ketua DPRD, bahwa itu ada antara kelompok Jakarta sama kelompok Jogja, kelompok Solo. Maka pada waktu setelah selesai ijazah itu dibentuk, dibikin, diserahkanlah ke Pak Pras. Oke. Widodo. Dari Pak Pras dan kawan-kawan, ada dari Gerindranya M. Sarif, dibawalah ke DKI, KPU DKI. Ketemulah di situ dengan Pak Juri Adrianto. Mereka ini semua tidak tahu asal-usul dokumen yang dibawa itu. Jadi saya juga udah komunikasi dengan Pak Pras. Saya juga sudah pertanyakan pada Pak Sarif, apakah mereka melihat, apakah mereka memegang, ya. Terus mereka juga melihat semua dokumen itu, antara dokumennya Jokowi dan Ahok. Mereka melihat itu. Tahu itu palsunya dari mana, Pak? Tahu itu buatan Pramuka dari mana, Pak? Kan dikasih tahu, ada dua yang kita mau pegangkan. Pertama dari keyakinan kita, apa yang disebut oleh Bang Tri, bahwa Jokowi tidak punya ijazah. Yang kedua, kita dapat informasi pernyataan dari Rektor UGM, Pak Sofyan Effendi, bahwa tidak pernah ada yang namanya Jokowi di kehutanan itu. Dari situ kita langsung melacak lagi. Jadi melacak bahwa pernyataan dari tim Solo bahwa mereka tidak punya dokumen untuk dibawa ke KPU. Dan di situ dibikinlah di Jakarta. Terkait informasi yang beredar bahwa seolah-olah Pak Jokowi membuat ijazah palsu di dalam Pramuka, pada intinya kami selaku kuasa hukum menilai hal tersebut hanya sekedar informasi yang bersifat bebas, ya, dan tentunya tidak memiliki nilai pembuktian. Apalagi kalau kita ikuti itu seolah-olah cerita dari cerita, ya. Lalu berikutnya jika diikuti juga cerita tersebut bahwa seolah-olah itu dilakukan di tahun 2019 pada saat mencalonkan diri sebagai Gubernur Jakarta. Pertanyaan mendasarnya adalah, lalu apa yang digunakan ijazah Pak Jokowi pada saat mengikuti Pilkada Solo yang memang jauh sebelumnya? Dan memang tercatat di KPOD sudah ada ijazah Pak Jokowi saat itu, kan begitu. Berikutnya adalah juga kami sangat menyaksikan partai sebesar PDIP, ya, mengusung gubernur maupun presiden 2 kali dengan menggunakan ijazah yang seolah-olah dipalsukan, ya. Apalagi dalam cerita tersebut kan seolah-olah ada tokoh-tokoh PDIP yang ikut terlibat atau setidaknya mengetahui. Kami sangat menyaksikan itu, ya. Ini seperti tidak lebih seperti cerita kemarin soal kapal di Raja Empat, ya, yang ternyata kemudian setelah ditelusuri kan tidak ada kaitannya itu. Dan yang satu hal mungkin yang perlu dicermati adalah, menurut kami tidak ada motif bagi Pak Jokowi untuk memasukkan ijazah S1-nya, karena pada prinsipnya menjadi kepala daerah maupun presiden cukup dengan ijazah SMA. Jadi untuk apa yang memasuk ijazah S1, ya? Apalagi kenyataannya kita dengar sendiri dari UGM, ya, maupun banyak saksi yang sudah dengar keterangannya, termasuk hasil puslapor, bahwa ijazah itu asli. Jadi kami melihat ini hanya sekedar informasi yang berkembang dan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ingin mengatakan bahwa terbakarnya Pasar Pramuka itu kemungkinan disengaja karena ada hubungannya dengan ya. Jadi kan gini, kita pernah lihat gedung Jaksa Agung dibakar karena ada peristiwa di situ, ya kan? Iya. Terus gedung mana lagi itu terbakar, selalu pakai cara seperti itu. Seperti selalu menggunakan cara-cara yang bumi hangus begitu, bumi hangus, jadi dibakar jadi hilang. Pak Betot, boleh nggak bertanya kenapa Pak Betot baru sekarang nih tampil nih, sementara sudah polisi sudah menyatakan bahwa itu otentik, gitu, Pak? Jadi kan gini, setiap hari itu kan seperti kemarin Rismon pergi ke tempat Pak Gasmojo, berarti kan ada data baru.
Saya yang heran itu begini, saya ikut ke Jogja ke Solo Oh ikut Pak? sama TPUA itu. Oke. Saya ikut. Nah, jadi saya tadinya berharap Pak Jokowi menunjukkan, ternyata kan tidak. Nah, dia hanya tunjukkan pada wartawan. Begitu juga pada waktu kami ke UGM pun tidak memberikan sesuatu yang normal gitu loh. Orang datang jauh-jauh ingin menanya, ya tunjukin aja sesuatu. Jadi kayaknya Jokowi menghindar, terus UGM menghindar, terus Barreskrim memaksa, pengacara memaksa. Oh ini asli. Nah kan jadi sesuatu yang bagi saya nggak normal. Maka saya lacak. Iya. Saya tanya kader-kader partai. Jujur ya, gue tuh sebenarnya takut loh kalau perpustakaan dan gedung arsip di Universitas Gadjah Mada itu terbakar. Karena pola di Indonesia ini tuh, kalau ada kasus besar ya, itu seperti kasus suap Jaksa Pinangki, Jaksa Agung, itu kantor Kejagungnya itu kebakar, gedung Kejagungnya kebakar. Dan juga kasus sengketa lahan kemarin tuh yang pagar laut segala macam itu, kantor ATR BPN ya, Badan Pertanahan Nasional juga kebakar. Jadi polanya gitu, untuk menghapus jejak, gedungnya dibakar, arsipnya dibakar gitu. Dan akhirnya CCTV-nya juga kebakaran, ya, CCTV-nya hilang, ya. Nah ini untuk mahasiswa UGM yang notabene katanya kampus merdeka, ya, dijaga gedungnya, ya. Takut-takut nanti ada renovasi ujung-ujung kebakar. Yang disalahkan kuli bangunannya, cleaning service-nya, ya, CCTV-nya hilang. Dilihat dong, takutnya nanti ada drone di atas, ya, yang ngirimin, yang ngejatuhin batu membara gitu, seperti burung ababil gitu, buat ngebakar gedung UGM. Hati-hati ya, karena pola yang begini ini sering terjadi di zaman Jokowi dan Prabowo ini, ya. Nggak bisa mengatasi suatu perkara, dibakar barang buktinya, ya. Pokoknya dengan jalur kekerasan. Jadi memang banyak preman di negara ini gitu. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya menggerebek tempat pembuatan dokumen palsu di toko percetakan di Jalan Pramuka, Senen, Jakarta Pusat. Petugas menyita puluhan ijazah, KTP, dan buku nikah palsu yang berada di dalam toko. Polisi menyita 23 orang pemilik dan calo pembuat dokumen palsu. Petugas mendapatkan puluhan ijazah palsu, KTP palsu, dan buku nikah palsu. Menurut Denny, pemilik toko, selembar ijazah palsu dijual dengan harga Rp1.500.000, sedangkan untuk ijazah SMA dijual dengan harga Rp800.000. Dari hasil penjualan itu, Denny yang sudah beroperasi 3 tahun mengaku hanya mendapat keuntungan sekitar Rp200.000 per lembar dokumen palsu. Polda Metro Jaya mensinyalir tempat itu adalah sumber pembuat dokumen palsu di Jakarta. Mereka yang ditangkap terancam hukuman penjara 7 tahun. Ijazah apa aja yang kamu palsuin? SMA. Berapa duit Bang jual ijazah Bang? 900. Itu SMA. Kalau yang kuliah universitas berapa? 1,5. Udah berapa lama Bang beroperasi Bang? Saya 3-4 tahun Pak. Kebakaran hebat melanda area bekas pasar Pojok Pramuka, Salemba, Senen, Jakarta Pusat pagi tadi. Dalam kebakaran ini 50 bangunan kios ludes terbakar dan 1 orang meninggal dunia. Dugaan sementara api berasal dari hubungan arus pendek listrik. Api berkobar hebat di area eks pasar Pojok Pramuka, Salemba, Senen, Jakarta Pusat Senin pagi tadi. Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api dengan cepat melahap hingga menghanguskan puluhan kios yang berada di area tersebut. Tugas Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jakarta Pusat yang tiba di lokasi langsung berupaya melakukan proses pemadaman. Dugaan sementara, kebakaran terjadi akibat hubungan arus pendek listrik. Api baru bisa dipadamkan 1 jam kemudian setelah 10 unit damkar diterjunkan ke lokasi kebakaran. Tidak hanya menghanguskan lebih dari 50 kios,
kebakaran yang melanda eks Pasar Pramuka Pojok, Salemba, Senen, Jakarta Pusat ini mengakibatkan seorang warga tewas. Korban ditemukan tewas usai terjebak di dalam musola lantaran tidak mampu menyelamatkan diri. Hingga kini, petugas masih melakukan penyelidikan terkait penyebab pasti kebakaran. Mungkin yang tahu cuma segelintir mungkin, yang terlibat di dalam konteks percetakan itulah. Iya, UPP. UPP itu apa? Universitas Pasar Pramuka. Itu bisa bahaya itu. Tapi itu di Pramuka tuh emang bisa ya nyetak seperti itu. Nah, saya nggak. Katanya begitu. Oh, lu pernah cetak? Belum pernah. Apa aja katanya ada di sana. Mau cari materai Rp100, Rp500, iya, pokoknya tahun-tahun kertas lama bisa, gitu loh. Apalagi tadi fotonya kan nggak mungkin nyetak situ dong. Ya, foto kan bisa aja juga di THC juga situ. Kabarnya kan sebelum kebakaran ya. Ini kan masalahnya kan sudah dibakar. Kok dibakar? Kebakaran. Ya. Kapan itu kebakarannya? Ya kebakarannya sebenarnya sudah lama. Udah lama 2 tahun yang lalu. Cuman kan orang sekarang menghubung-hubungkan. Tapi yang bisa dibakar gitu. Makanya kan kayak kalau ingat kebakaran tuh ingat yang dulu kita bicarain juga ya kebakaran kejaksaan, ya kan, penghilangan barang bukti kebakaran kantor Kominfo, ya kan, kebakaran ATR BPN, ya kan, itu kan juga mirip-mirip gitu loh. Iya, kenapa harus dibakar ya? Nah makanya itu. Karena kalau dibakar susah kali ya, nyari jejaknya susah. Nyari jejaknya kan nggak ada. Tapi artinya gini, kembali kepada Bitor ya, kalau itu tidak benar. Harusnya kan aparat juga gampang aja panggil kan, nama orang-orangnya kan ada semua kan. Iya kan, kan itu bisa jadi petunjuk. Nah, kalau nggak mau menjadi bukti ya gitu kan, sebelumnya kan jadi petunjuk dulu. Kan jelas ada 8 orang setidaknya yang terlibat di sini. Antara lain Mas Bambang Bitor Suryadi, kemudian ada Andi Wijayanto, kemudian ada 3 tim yang katanya dari Oslo, yang dari Solo itu. Ada 1 yang dari DKI. Jakarta kan, 3 juga dari DKI kan. Ada namanya Andi, ada namanya Widodo, ada katanya, terus kemudian Dani Iskandar, Anggit juga kan gitu. Anggit, David. Iya, jadi kan itu kan sebenarnya orang-orangnya ada. Panggil aja semua gitu loh, gitu panggil semua, dicek. Benar nggak ada kasus UPP tadi itu ya kan gitu. Kalau itu benar. Semua pakai Alkitab gitu ya. Ada yang nggak bisa. Ini senjatanya soalnya semua pakai Alkitab nggak gitu kan. Atau pakai Quran kan gitu kan. Ternyata ada yang nggak berani. Ada yang nggak berani ternyata udah nuduh-nuduh. Apa nggak malu tuh? Baik yang pakai sorban sama yang pakai sorban gitu, nggak berani itu. Ada yang udah nuduh-nuduh saya terima dari bohir gitu kan gitu. Bohir apa? Emang ada bohir Mas? Ya saya nggak ngerti, mungkin pengalaman dia begitu. Mungkin dia kan menggunakan mindset yang biasa dia gunakan, frame of reference dia gitu. Jadi Mas Roy ini dengan teman-teman ini, Dr. Tiva dan Rismon lah yang bertiga ini ya. Ini sebenarnya dalam bergerak ini, mohon maaf nih, dananya dari mana? Ya nggak ada, dana dari kantong kami sendiri. Benar, serius. Jadi benar, ya? Dan bahkan saya kenal Dr. Tiva, ya itu juga dulunya nggak pernah kenal. Sampai akhirnya saya baru kaget ketika kemarin ada berita duka ketika kakak kandungnya Dr. Tiva itu meninggal. Ternyata kakak kandungnya itu memang pernah sekelas dengan saya, yang namanya almarhum Banu Rahim Bani Suryo. Baru saya tahu itu. Baru tahu itu. Isu keterkaitan ijazah mantan Presiden Joko Widodo alias Jokowi dengan Pasar Pramuka kini menjadi pembahasan. Apalagi, kabar menyebut ijazah Jokowi yang disinyalir palsu itu disebut-sebut dibuat di Pasar Pramuka ini pada tahun 2012 silam. Salah satu pemilik akun di media sosial X @artan7707 bertanya-tanya terkait Pasar Pramuka ini. Ijazah palsu Jokowi dibuat di Pasar Pramuka tahun 2012, tulis akun tersebut dikutip Jumat tanggal 20 Juni tahun 2025. TPUA melaporkan ijazah palsu Jokowi ke Polda Metro Jaya pada November tahun 2024, ungkapnya. Mengingat Pasar Pramuka disebut mengalami kebakaran pada tanggal 2 Desember tahun 2024 silam. Ini pun menimbulkan kecurigaan, di mana ada indikasi untuk melakukan pemusnahan barang bukti di TKP. Pasar Pramuka terbakar tanggal 2 Desember tahun 2024, sebutnya. Ada pemusnahan bukti TKP. Tanyanya, sebelumnya, politisi PDIP, Bitor Suryadi menyebut pernah melihat dokumen asli Jokowi. Andi belum sadar kalau yang ia lihat itu cetakan 2012. Itu digunakan untuk keperluan Pilgub DKI, ujar Bitor. Bitor juga menuding proses pencetakan ijazah dilakukan secara diam-diam di kawasan Pasar Pramuka, Jakarta Pusat, oleh tim relawan Jokowi yang berasal dari Solo. Ia menyebut sejumlah nama seperti David, Anggit, dan Widodo, serta kolaborator dari PDIP DKI, termasuk Dani Iskandar dan Indra.
Dokumen itu disusun buru-buru di rumah Jalan Cikini No. 69, Menteng. Semua strategi disiapkan di sana, katanya, melansir laman Mesen dari seputar Cibubur, Rabu tanggal 18 Juni tahun 2025. Widodo disebut-sebut sebagai tokoh kunci dalam proses pencetakan, namun menurut Bitor, ia telah menghilang sejak isu buku kontroversial karya Bambang Tri tentang ijazah Jokowi mengemuka. Yang mengejutkan, kata Bitor, adalah reaksi Andi Wijajanto ketika melihat foto di berbagai ijazah Jokowi yang terlihat identik. Seharusnya tiap jenjang pendidikan memakai foto berbeda. Ini justru sama semua,